Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, bertemu dengan saya kembali Arif Yunianto, fungsional penyuluh pajak dari Direktorat P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak. Seperti biasa, saya tidak sendiri, bersama narasumber kita Pak Suwardi selaku Widya Iswara Pusdiklat Pajak. Kita masih akan berbincang-bincang tentang PMK 48 tahun 2023, Pak. Kalau sebelumnya kemarin Pak Suwardi menjelaskan bahwa bahwa semua yang bergerak di bidang emas itu harus PKP ya. Kemudian yang kedua, faktur ecernya gampang banget pakai eceran. Kemudian yang ketiga, bagaimana jelaskan kalau jualannya itu bukan emas, misalnya perak kemarin. Nah, sekarang kita akan berbicara mungkin sedikit lebih dalam lagi, yaitu bagaimana perlakuan PPh PPN-nya. Yang pertama tentang yang paling banyak dilakukan oleh para wajib pajak di bidang emas. Bagaimana kalau penjualan emas, PPh-nya dulu seperti apa, Pak? Baik, Pak Arif dan Sobat Pembelajar semuanya. Nah, dalam hal kewajiban perpajakan terkait pajak penghasilan untuk pabrikan emas atau pedagang emas wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Namun, baik pabrikan emas ataupun pedagang emas tidak boleh memungut PPh pasal 22 dalam hal menyerahkan atau menjual kepada konsumen akhir yang dikecualikan atau menyerahkan kepada wajib pajak yang dikenai PPh final seperti yang diatur dalam PP 55 tahun 2022 dan juga wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Demikian Pak Arif. Oke, sangat sederhana dan jelas Pak Suwardi bahwa prinsipnya harus memungut PPh pasal 2 0,25%, dikecualikan hanya ke konsumen akhir. Kemudian yang kedua X final XPP 55, kemudian juga kalau punya SKP. Nah, itu tadi yang pertama tentang PPh-nya. Bagaimana kalau sekarang PPN-nya, Pak? Baik Pak Arif, terkait dengan PPN ya, baik pabrikan emas maupun pedagang emas dia memungut PPN dengan besaran tertentu tarifnya Pak Arif ya. Yang pertama adalah pabrikan emas ya. Untuk pabrikan emas ini, apabila dia menjual atau menyerahkan emas perhiasan hasil produksi sendiri dijual kepada pabrikan lain atau pedagang emas, dia harus memungut PPN sebesar 1,1% dari harga jual. Besaran tertentu 1,1%. Iya, betul sekali. Nah, apabila pabrikan emas ini menjual atau menyerahkan emas perhiasan hasil produksi sendiri, menjual kepada konsumen akhir, maka pabrikan emas harus memungut PPN sebesar 1,65% dari harga jual. Oke, ditangkap berarti ada perbedaan ya, 1,1, kalau konsumen akhir 1,65%. Betul sekali. Baik. Untuk pedagang berarti gimana, Pak? Baik, untuk yang pedagang emas ya, apabila dia menjual atau menyerahkan emas perhiasan kepada pedagang lainnya atau kepada konsumen akhir, kemudian dia memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emas perhiasan, atau kalau dia impor ada dokumen tertentu ya atas impor perhiasan tersebut, maka dia akan atau punya kewajiban memungut PPN sebesar 1,1% dari harga jual. Oh iya, 1,1%. Iya, betul sekali. Nah, kemudian berikutnya, pedagang emas ini apabila menjual atau menyerahkan emas perhiasan kepada pedagang lainnya atau konsumen akhir, dalam hal dia tidak memiliki faktur pajak lengkap atas perolehan emas perhiasan,
atau mungkin dokumen tertentu terkait impor emas perhiasan itu, maka dia harus memungut PPN sebesar 1,65% dari harga jual. Dan yang berikutnya, apabila pedagang emas ini menyerahkan ya atau menjual kepada pabrikan, dia memungut PPN 0% dari harga jual. Demikian Pak Arif. Oke, menarik sekali ini Pak Suwardi untuk PKP yang pedagang emas ya, bahwa ternyata dibedakan kalau pedagang tersebut mempunyai faktur pajak lengkap atau tidak. Iya, betul sekali. Jelas sisi keadilannya sini nampak sekali Pak. Iya. Nah, oke, kita ke selanjutnya. Bagaimana kalau tadi emas perhiasan, bagaimana kalau emas batangan? Kita mulai dengan PPh-nya dulu Pak. Baik Pak Arif, ya makin menarik ini bahasan ya. Nah, untuk emas batangan, kewajiban PPh-nya bagaimana? Ya, baik pabrikan emas maupun pedagang emas atau pengusaha emas batangan, dia punya kewajiban memungut PPh pasal 22 dengan tarif 0,25% dari harga jual. 0,25% juga ya? Iya, betul. Kecuali dia tidak memungut PPh pasal 22 terkait penjualan emas batangan kalau dia menjual kepada konsumen akhir, ya, atau juga menjual kepada wajib pajak yang dikenai PPh final, seperti yang diatur dalam PP 55 tahun 2022, dan juga tidak memungut PPh pasal 22 apabila dia menyerahkan kepada wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 atau Bank Indonesia, atau juga menjual melalui pasar fisik emas digital, Mas Arif. Itu tidak memungut PPh pasal 22. Secara prinsip sama ya, tadi perhiasan batangan tetap harus memungut pasal 22. Yang dikecualikan tadi konsumen akhir, ada tambahan tadi Bank Indonesia, sama kalau pasar emas di kita ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian masih di emas batangan, bagaimana PPN-nya Pak?